Halo teman-teman, oke di video sekarang saya akan bahas bagaimana rasanya ketika sudah sembuh dari anxiety teman-teman ya. Sebetulnya video ini udah saya bahas sih di video sebelumnya. Kenapa saya bahas lagi? Karena di sini mungkin bisa sedikit memotivasi kalian untuk cepat sembuh teman-teman ya. Jadi sekarang di sini saya akan sharing beberapa hal gimana rasanya ketika saya udah sembuh. Apa sih rasanya ketika udah sembuh gitu ya. Oke, jadi yang pertama satu kata ya, luar biasa teman-teman ya, karena berhasil bisa keluar dari lingkaran setan. Oke, yang pertama pasti terharu sih, karena nggak nyangka sih saya bisa keluar dari zona cemas ini teman-teman ya, ngerasa hebat sih. Padahal bukan ngerasa hebat ya, tapi karena jalanku dipermudah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi yang pertama terharu sih, benar-benar terharu teman-teman ya, nggak nyangka sih bisa keluar dari zona ini. Yang kedua juga saya ngerasa bahwa ini tuh adalah perjalanan atau pembelajaran yang paling berharga untuk hidup saya ke depannya. Kenapa? Karena setelah kena anxiety itu saya banyak belajar teman-teman ya, dari pola pikir, dari pola makan, pola hidup teman-teman ya. Saya jadi belajar ketiga hal itu teman-teman. Itu sangat penting buat hidup saya teman-teman ya, karena sebelumnya itu saya nggak tahu mana yang baik mana yang buruk teman-teman ya. Semuanya saya jalani tapi nggak menyimpang sih, cuman ya intinya saya nggak tahu lah. Ketiga pola itu saya nggak tahu ya. Makan sembarangan, pola hidup saya enak, pola pikir juga bodo amat teman-teman ya. Saya hiraukan semua, tapi ketika kena anxiety saya jadi sadar ya akan pentingnya pola hidup, pola makan, pola pikir ya. Nah itu sih. Terus apa ya, yang aneh tuh gini loh, ketika udah sembuh itu ada satu momen dimana saya sempat merenung teman-teman ya, sempat merenung, mikir kok bisa dulu seperti ini gitu ya, kok bisa dulu ngerasain seperti ini padahal sekarang biasa aja gitu teman-teman ya. Nah itu luar biasa itu di situ teman-teman ya. Jadi saya tuh lupa bahwa saya itu punya anxiety disorder. Itu sih yang nggak nyangka sampai sekarang tuh itu sih, kok dulu sampai segininya gitu ya, kok dulu ngabisin duit sampai segininya buat hal-hal yang menurut aku itu sekarang ya kurang penting ya, tapi dulu itu penting banget ya, buat keluarin biaya ini, biaya itu, buat obat, buat ini, itu penting banget ya, karena buat penyembuhan. Tapi buat sekarang itu kenapa gitu kan ya, sampai segitunya, padahal di titik ini saya udah jauh lebih baik teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan saya nggak ngelewatin fase itu, mungkin saya masih anxiety mungkin, atau ya nggak tahu lah ya. Yang penting saya udah jauh lebih baik teman-teman ya. Oke, terus berikutnya yang saya rasain ketika udah sembuh itu waktu itu juga kamu selebrasi kan? oh iya ya, sempat selebrasi gitu ya. Selebrasi, ya ampun. Jadi Saking waktu senangnya gitu loh. iya ya, waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah tuh emang udah ngerasa happy nih teman-teman ya, karena bisa keluar dari anxiety itu kan. Jadi sempat Akhir-akhir skripsi ya? Iya, lagi skripsi lah kalau nggak salah. Ya. Jadi sempat ngerayain teman-teman ya. Jadi masih inget nih, dari kampus tuh, pulang kampus aku ke kosan dia ya, kosan kamu ya. Iya. Buat ngajakin makan malam lah, ngajakin keluar ke sini buat ya pokoknya pengen otak kita tuh fresh gitu teman-teman ya. Jadi hiburan berapa hari ya? Lumayan sih. Lumayan ya. Nah, itu jadi saya lakuin karena saya ngerasa ketika udah sembuh itu kita perlu bukan perlu ya, memang semua orang beda ya, tapi aku sih lebih ngerasain pengen selebrasi aja. Bukan banyak kaya, tapi suatu apa ya, suatu pencapaian yang luar biasa sih menurut aku ya. Jadi haruslah ya, buat kalian haruslah ngerayain kayak gimana bangga nih udah sembuh nih, mau ngapain nih gitu, harus kayak gitu dong. Jadi ada apa ya, pencapaian khusus gitu buat diri kalian karena telah melewati fase-fase yang sebelumnya ya.
Jadi selebrasi ini mungkin perlu nggak sih? Perlu nggak? Perlu sih. Perlu ya, karena buat apa? Buat ngerayain ya, ngerayain ketika anxiety. Tapi terserah sih gimana orangnya teman-teman ya. Iya. Itu sih kalau saya kayak gitu ya. Ada yang perlu, ada yang enggak. Nah gitu kan, ada yang perlu, ada yang enggak. Tapi kalau saya perlu sih. Pencapaian terbaik saya itu adalah melewati fase anxiety. Setelah kuliah ya. Iya kayak gitu sih. Oke, berikutnya setelah sembuh itu ya, yang paling saya terharu sampai sekarang ya, saya jadi dekat lagi sama keluarga teman-teman ya, karena ketika anxiety saya ngurung ya, terus terang saya ngurung, saya lebih menutup diri di kamar ya, karena udah nggak tahu harus ngapain lagi ya ketika kumat misalkan ya, udah nggak tahu harus ngapain lagi, sampai akhirnya waktu saya tuh terbuang banyak ya, karena nggak tahu harus ngapain lah, bahkan saya tuh jauh sama keluarga ya ketika itu ya. Nah ketika udah sembuh nih, itu malah berbalik 1000 derajat ya, jadi lebih baik lagi gitu. Saya rangkul lagi keluarga saya teman-teman ya, saya rangkul lagi, terus saya cerita lagi, saya happy lagi, akhirnya mereka juga tanya kan, kenapa sih waktu itu kayak gini. Ya udahlah, saya bilang lupain, mungkin waktu itu lagi dia datang dan dia pergi. Buat yang ngerti sih pasti tahu ya kayak gimana rasanya. Itu sih, jadi saya lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih open lagi dengan semua orang teman-teman ya, jadi saya lebih happy lagi intinya lah ya. Terus berikutnya ketika saya udah sembuh anxiety itu, saya bebas mau kemanapun, pergi kemanapun, mau ngelakuin apapun, saya bebas teman-teman ya, dalam artian gak menyimpang ya. Yang pertama, saya bebas pergi kemanapun karena sebelumnya saya nggak takut keramaian ya, jadi lihat orang banyak itu kayak mau pingsan tapi nggak pingsan, takut jatuh tapi nggak jatuh kayak gitu kan ya kan. Oke, nah sekarang itu bahkan lihat orang banyak tuh rasanya kurang banyak. Ya nggak, bukan sombong ya, tapi kayak gitu ya. Dulu tuh berapa orang pun ya, atau gini ya, ada di tengah-tengah terus dikerumunin orang, itu takut banget rasanya, takut pingsan, takut jatuh, takut pokoknya udahlah. Nah sekarang lihat orang banyak tuh kayaknya kurang banyak kayak gitu loh teman-teman ya. Bukan sombong, tapi ini menarik untuk diceritakan buat kalian supaya termotivasi cepat sembuh dari anxiety ya kayak teman-teman. Terus saya bisa ngelakuin apa saja yang saya lakuin teman-teman ya, dalam artian gak menyimpang teman-teman. Jujur ya, waktu itu kena anxiety saya berhenti merokok teman-teman ya, berhenti merokok sejenak, tapi sekarang ya merokok lagi sih, pengennya sih berhenti ya, tapi susah ya, harusnya berhenti teman-teman ya. Kalau misalkan kamu nih ya sembuh dari anxiety terus kamu berhenti merokok juga, itu hebat teman-teman. Kalau saya tuh masih bisa masih susah lah buat berhenti ngerokok, masih susah teman-teman ya, karena itu tadi ya, kalau nemu jenuh atau stres pasti ngerokok teman-teman ya. Oke, berikutnya saya bisa makan apa saja yang saya makan teman-teman ya, karena udah mulai sehat nih teman-teman ya, lambung juga udah enak, jadi saya mau makan pedas. Saya tuh kan doyan makan pedas ya, jadi mau makan sepedas apapun saya makan teman-teman. Terus terang saya suka pedas banget ya, jadi kemarin habis makan mie ramen juga ya, mie ramen pedas banget aku makan ya, terus nggak ngerasain apapun ya. Ricis aja kamu. Ya aku Ricis level 5 ya, itu enak banget teman-teman ya, kalau udah sembuh tuh enak banget, semua dimakan. Tapi ketika anxiety itu ya, makan pedas dikit, makan berminyak dikit, aku takut lagi, lambung sakit lagi ya. Karena sebetulnya bukan dari lambung amat ya, dari pola pikir juga ngaruh sih teman-teman ya. Nah makanya pola pikirnya dijaga baik-baik teman-teman ya, dijaga baik-baik. Itu sih yang seneng tuh itu, makan tuh bebas banget. Tapi perlu disclaimer ya, buat yang udah sembuh kamu jangan terlalu bebas ngelakuin hal apapun teman-teman ya. Tetap semuanya harus dibarengi dengan agama ya, biar kalian tetap selamat dunia akhirat teman-teman ya. Oke, terus yang paling berharga lagi nih ya, yang paling hikmahnya itu paling dapat sampai sekarang yang aku rasain, jadi lebih religius teman-teman ya. Jadi lebih
apa ya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi aku selalu menjaga sholat lima waktuku teman-teman ya. Padahal sebelumnya jujur ya aku bolong-bolong, masalah sholat tuh bolong-bolong, bahkan udah diingetin tapi tetap lupa teman-teman ya, dengan berbagai macam alasan teman-teman ya. Tapi ketika sudah melewati fase ini yang paling berbahaya buat aku ya teman-teman ya. Saya tuh ngerasa kalau misalkan ninggalin sholat tuh kayaknya gimana ya, berat gitu ya, takut juga gitu tuh. Karena pelajaran sebelumnya ketika anxiety itu satu-satunya cara untuk tenang hati dan pikiran dengan cara sholat subuh sebelum azan di masjid. Itu sih momen itu yang aku ingat sekarang dan masih ke bawah-bawah sampai sekarang teman-teman ya. Itu hikmah yang luar biasa banget, luar biasa. Saya menjaga lima waktu saya teman-teman ya, dan rasanya itu tenang ya, bukan hanya pikiran, bukan hanya hati, tapi batin juga tenang teman-teman ya. Ya kayak gitu sih intinya ya ketika udah sembuh ya. Oke, jadi mungkin kalau diceritain tuh nggak akan beres satu malam gimana rasanya ketika udah sembuh ya, karena banyak banget ya apa yang saya rasain ketika udah sembuh ya. Sampai di titik ini alhamdulillah jauh lebih baik, lebih berkualitas teman-teman ya yang saya rasain ya. Oke, jadi buat kalian yang nonton video ini semoga kamu nyusul teman-teman ya, karena saya sering bilang bahwa anxiety itu kesembuhannya udah menjadi suatu kepastian. Banyak buktinya, banyak teman-teman, banyak banget ya. Jadi jangan takut kalau kamu kena sensasi yang luar biasa, jangan takut teman-teman, jangan banyak pikiran juga. Percayalah dia datang akan pergi lagi, nggak akan datang hinggap terus, nggak akan kayak gitu ya. Percayalah, dia pasti pergi lagi dan kamu akan jauh lebih baik lagi ya. Ini buktinya banyak, bukan saya doang teman-teman ya, tapi saya hanya salah satu doang teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu gimana rasanya ketika udah sembuh, atau video lengkapnya kamu coba scroll ke bawah ya, itu saya bikin lebih jelas lagi. Ini hanya sedikit memotivasi kalian teman-teman ya, membuktikan bahwa kamu akan sembuh gitu aja dipikirnya. Oke, jadi mungkin videonya gitu aja. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak, kata-kata yang kurang enak di hati teman-teman ya, karena di sini saya hanya sharing doang, nggak apa ya, nyuruh kalian buat mengambil keputusan, nggak sama sekali ya teman-teman ya. Cuman saya harap kamu bisa cepet sembuh sih ya, itu aja sih teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang gak enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.